konsistensi, menjalin koneksi, membangun kolaborasi, dan menata situasi. Jadi yang saya bahas hari ini kenali potensi. Nah, tujuannya di sini supaya guru BK dan guru non BK mampu membantu murid mengeksplorasi potensi, minat dan bakatnya melalui teknik asesmen pendidikan. Di mana keterampilan khusus yang harus dikuasai guru BK adalah mengidentifikasi potensi, bakat, minat dan gaya belajar murid dan menginterpretasi hasil asesmen untuk pengembangan daya murid serta mengintegrasikan data asesmen ke dalam layanan bimbingan konseling. Jadi tahapnya itu kita identifikasi dulu siswa. Nah, setelah kita identifikasi siswa, baru kita peroleh, oh ternyata bakatnya si Fadil di sini, bakatnya si Rizky di sini, Nahwa di sini. Kita tidak bisa langsung menebak-nebak, oh Keisha suka bulu tangkis. Nah, tapi ada namanya asesmen. Ketika kita sudah melakukan asesmen, baru kita bisa mengetahui potensinya seperti apa, bakat minatnya seperti apa. Dan yang paling penting itu apa, Bapak Ibu? Yang paling penting adalah mengetahui gaya belajar siswa. Jadi, tidak semua siswa satu gaya belajarnya. Setelah kita melakukan asesmen, baru kita bisa mengelompokkan. Oh, ternyata ini yang visual, ini yang auditori, seperti itu. Jadi ada beberapa namanya gaya belajar. Di sini ada link untuk mengenal gaya belajar. Tapi sebelum kita membantu siswa, yang harus dikenali adalah diri kita sendiri. Kalau kita tidak kenali diri kita sendiri, bagaimana caranya kita mau mengenali anak-anak? Bisa Bapak Ibu coba di HP-nya masing-masing. Enggak mau terbuka linknya. Yang ini Pak, lampu pintar yang ini. Untuk intelijensi sendiri atau kecerdasan itu Bapak Ibu, itu merupakan kemampuan seseorang dalam mengatasi masalah atau menemukan solusi terhadap masalah dalam kehidupannya sehari-hari. Ahli Gardner menemukan bahwa kecerdasan tidaklah tunggal, sehingga setiap anak adalah cerdas dalam kategorinya masing-masing. Yang pertama itu ada verbal linguistik. Nah, anak yang verbal ini biasanya dia pandai menulis. Dia pandai menulis atau bercerita. Jadi tentara itu anak-anak yang memang verbal. Dia kebanyakan gak suka berbicara. Untuk tampil di depan umum dia tidak malu-malu, dia berani keluarkan suaranya. Kemudian yang kedua itu ada logis matematis. Kalau logis itu dia berpikir secara logis, menganalisis masalah, cenderung suka dengan logika, teka-teki atau pendalaman ilmiah. Kemudian ada interpersonal. Nah, orang dengan kecerdasan interpersonal ini dia mampu memahami perasaan, kekuatan, kelemahan, dan cenderung reflektif dan mandiri. Kemudian yang intrapersonal itu, kalau intrapersonal berarti di luar dari dirinya ya. Biasanya ini dimiliki sama kepribadian seperti kepala sekolah. Dia itu lebih cenderung mempunyai jiwa kepemimpinan dan komunikasinya baik. Kemudian yang kelima ada naturalis. Nah, kalau ini dia tertarik dengan alam, hewan dan lingkungan sekitar. Kemudian yang kinestetik, dominan menggunakan tubuh bagian tertentu untuk menyelesaikan masalah. Misalnya seperti penari. Kemudian ada kecerdasan moral atau eksistensial. Kemampuannya itu tinggi untuk menemukan makna mendalam terhadap tujuan hidup dan keberadaan manusia. Ini biasa banyak kita dapatkan sama tokoh filsafat. Kemudian yang kedelapan itu ada visual spasial, yaitu berpikir dalam bentuk gambar. Artinya dia memvisualkan sesuatu. Dari 1 sampai 8 ini Bapak Ibu, misalnya Fadil, bisa saja dia logis matematis, tapi dia juga ada naturalisnya. Dia suka di luar, dia suka di dalam. Cuman ada satu yang paling menonjol, misalnya dia lebih dominan di luar. Nah, berarti dia itu masuknya di naturalis. Kayak begitu. Jadi tidak dibilang misalnya Bu Dewi satu saja kecerdasannya, enggak. Bisa jadi dia dapat 2, 3. Hanya ada yang paling menonjol di antara kecerdasan itu. Seperti itu. Jadi di sini ada ilustrasi seorang guru di for a fair selection, dia mau menyeleksi muridnya untuk naik pohon. Jadi kira-kira di antara ke 5 ke 6 ini mana yang bisa naik pohon? Iya, seperti itu. Jadi tidak mungkin ikannya kan? Nah, tapi monyet ini bisa naik pohon, hanya dia tidak bisa berenang.
Ikannya ini tidak bisa naik pohon, tapi dia bisa berenang. Jadi ini kita umpamakan seperti siswata. Ada yang satu bisa menulis di dalam kelas, tapi tidak bisa berlari kencang keluar. Begitu sebaliknya. Jadi kita tidak bisa menyamakan setiap siswa.